Siap. Oh, buka ya. Ya ya. Ya, Terus silakan, silakan, Pak. saya saya ini satu HP saja karena saya kalau mau tuh saya keluar dari live ini baru saya bisa membaca. Oke. Kalau gitu saya bantu aja, Pak ya. Saya bantu aja, Pak Oke, ya. siap. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih, Bang. Nih, Matius 26:39. Bapak Mhm. nyimak baik-baik, Pak ya. Ya ya. Di sini bunyinya adalah dia sedikit menjauh lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa. Katanya, Bapakku, kalau mungkin biarlah cawan ini berlalu dariku, akan tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti kehendakmu. Gimana Pak? Bapak lihat ayat ini Pak? Mhm. Itu Lalu pas sujud dengan pas wajahnya sebelum menyentuh tanah. pas sebelum anu ya, pas sebelum dia disalibkan. Ya di Getsemani itu Pak. Ya, Taman ya Getsemani. ya, betul. Mm-mm. Ya. Yang mau yang dibahas itu apa itu? Di sini kan jelas ya bagaimana Yesus menunjukkan cara berdoa kepada Allah kan, kepada Bapa Mhm. kan. Dengan cara Mhm. dia sujud ya sampai wajahnya menyentuh tanah. Ya, sampai Mm-mm. itu namanya kalau kita bilang itu bukan bukan isinya beribadah ya, tetapi dia merendahkan dirinya kepada Bapaknya untuk terakhir kalinya dia berdoa waktu dia di bumi gitu. Bukan bukan istilahnya itu kan kebanyakan orang bilang Yesus kalau dia berdoa kepada anunya Bapaknya sujud begitu. Berarti Ya. kita tuh harus sujud. Kebanyakan orang berpikir bahwa ibadah itu harus sujud. Enggak semua. Saya minta maaf ya, bukan saya bilang apa, tetapi kebanyakan eh, apa namanya kita Tapi itu kan kata beribadah Bapak ya. Kata Abang ya. apa? Ya kata Abang. Maksudnya kalau dalam dalam Matius ini kan jelas ya apa yang dicontohkan oleh Yesus itu kan harusnya diikuti, dijadikan sebagai teladan gitu. Maksud saya situ Ya, sih poin saya, intinya di situ. poinnya begitu. Ya, tetapi Mm-mm. kalau saya mengambil ke situ bahwa setiap orang itu cara beribadah kepada Allah itu masing-masing. Bukan harus sujud, bukan harus apa namanya kita bilang tuh beribadah begitu. Kita tuh sebagai manusia, kayak contohnya kita menolong orang itu sebagai beribadah juga. Menolong dia anak yatim piatu, janda, itu sebagai ibadah kita juga. Gini gini Pak, gini Pak. Kalau Ya, kalau itu maksud saya saya setuju tuh, sekali ya, sama Bapak. mm, Tapi kan konteks kita ini kan bicara tentang tata cara Yesus iya, berdoa. iya, tata Jadi cara. jangan jangan melebar kemana-mana. Di sini kan ada kalimat sujud. Mhm, Jadi Yesus berdoa, tata caranya seperti itu. Beliau bersujud sampai wajahnya itu mm, menyentuh tanah. ya, Artinya beliau bersujud ini cara seperti itu apakah cara yang dia ciptakan sendiri atau memang berdasarkan perintah dari Allah Bapa gitu. dia dengan dirinya sendiri gitu. Tapi kan dalam ayatnya itu kan kehendak bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yang saya masukkan itu kan Yesus berlutut kepada Bapa, ya, Ya. kepada Bapa, ya. Nah, bukan istilahnya disuruh sujud begitu nah. Saya masuk. Dia dengan kerendahan hatinya kepada Bapaknya atau Iya, bercakap-cakap maksudnya dengan gini, Pak. Bapaknya. Pak Ya, Michael, mohon maaf ya. ya. Hmm. Menurut Bapak, Bapak dengan Yesus itu lebih dekat ke Tuhan itu Bapak atau Yesus? Ke Tuhan maksudnya Iya, lebih dekat ke Tuhan kepada Bapak itu lebih dekat kepada Bapak Bapa. atau Yesus Ah, ah. sendiri yang dekat kepada Bapa. Yesus itu adalah Bapa. Oke, oke, Yesus itu betul adalah sekali Bapaknya. Pak. Di sini Yesus karena dia dekat dengan Bapa, maka cara dia mendekatkan diri dengan berdoa kepada Bapa itu seperti itu. Ya, Nah, sekarang kalau kita bandingkan, siapa yang lebih baik sih? Bapak atau Yesus? Yang jelas di sini apa namanya? Kita sepakat bahwa Yesus. Yesus mencontohkan seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa Bapak tidak mencontohkan hal yang semacam itu gitu. Pertanyaan saya sederhana sih, Pak. Poinnya dari tadi sebenarnya di oke. situ, Pak. Ada Oke, teman-teman oke. kita yang naik di Siap. sini, saya bertanya soal itu.
Itu Hmm, jawabnya muter-muter kemana-mana gitu loh Pak. oke, Padahal saya siap. tuh bawakan tekstual Pak. Oke, siap. Saya juga pernah juga dikatakan begitu ya. Karena setiap kita ini nih, manusia ini, banyak hal yang saya mau ngomong juga sama abang ya. Karena bilang orang tuh, oh Yesus kan dia berlutut, berarti agama siapa yang berlutut, kata kalau saya baca ya di apa nonton di YouTube atau di TikTok itu kan kebanyakan orang berkata begitu. Tetapi yang kita Eh, mau tahu, Pak, mohon maaf Pak Michael, kita fokus aja ke iya, bahasan kita. ya, Jangan kemana-mana Pak ya, gitu. ya saya tahu. Mm-mm. Maksud saya itu, Bang, begini ya. Nah, Mm-mm. abang kan tanya, Yesus aja berdoa kepada Bapa berlutut kan? Kenapa kalian tidak? Iya, Ya, berlutut dan bersujud. berlutut dan bersujud. Apakah Ya. kita bilang tuh harus kita bersujud berlutut juga? Ya kan gini Pak, dalam ayat yang lain kan dijelaskan bahwa tidak ada Ya, seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. ya, Benar Pak? ya, ya. Iya kan? Nah, Artinya melalui aku ini apa yang aku contohkan, apa yang hmm, aku gariskan, apa yang aku sabdakan, itu harus diikuti baik itu secara tertulis maupun dengan perbuatannya gitu loh. ya. Apa kita bersujud Ah, itu kita ikuti ajaran Yesus? ya karena di sini kan konteks ayatnya kan jelas Pak, bersujud itu cara berdoanya Yesus. Ya, Yesus juga mengajarkan murid-muridnya bagaimana cara kami berdoa. Yesus berkata, kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Itu kan banyak macam. Dan Itu yang konteks Pak, itu konteks cara kalimat dalam berdoanya iya, Pak. Kalau ya, dalam ayat Matius ini kan tata cara, bukan doanya, bukan ya, doanya. ya, ya, Ini kan konteks kalau kita lihat Matius ini kan cara, bukan doanya iya. bukan, tapi cara gitu loh. Caranya itu dan melakukannya sama saja, tidak ada bedanya. Beda Pak, kan dalam berdoa itu kan ada tekstualnya, Ya, teksnya Pak. oke, Apa oke, yang oke. harus kita baca? Tadi kan yang Bapak Saya Bapak kami mengikuti abang dalam lah. surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu saya hafal Pak. Oke, Karena dulu saya sekolah dulu di teman-teman Kristen, jadi saya hafal itu doa itu. oke, oke, Maksud saya begini, itu kan teks-teks dalam berdoa, tapi oke, oke. bukan tata cara dalam berdoa. Nah, Hmm. tata cara dalam berdoa itu ada dalam Matius 26:39 gitu, Pak. Mhm. Begini, kalau saya tanya balik sama abang, Hmm. tata cara berdoa Yesus itu harus mengikuti Yesus kah atau mengikuti hati kita? Harus mengikuti Yesus, Pak. Kan Yesus mengatakan tidak ada satupun yang Oh. datang kepada Bapa kecuali melalui jalanku. Terus kita kan kalau kita mengikuti Yesus, isinya sujud itu, ini saya mau mau anu ya, mau apa bertanya sama abang. Kalau Yesus kan Ya. sujud. Nah, kalau kita sujud itu berdoa. Kalau kita mengikuti Yesus. Nah, terus kalau kita tidak mengikuti Yesus itu, masalahnya di situ apa, Bang? Di Yohanes 14 saya bacakan, Pak ya. Saya Hmm. bacakan. Yohanes 14:6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hmm. Ya, jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Ya, yang masalah ini kan, Bang, Abang ini kan masalahkan ini kan sujudnya. Saya tidak mempersalahkan sujudnya, Pak. Kan enggak, saya bertanya tadi sama Abang. Kan kan saya bilang nih kalau kita tuh beribadah tuh kan Yesus itu sujud maksudnya saya tadi kan. Nah, maksud saya itu tanpa sujud itu apakah kita tidak mengikuti Yesus atau tidak? Ya, ya kalau saya jawab berarti tidak, Pak. Karena Yesus dalam cara berdoa itu kan seperti itu. Ya, Tata tap- cara dia berdoa seperti itu, sujud. hmm, Artinya tidak. yang lebih baik mengenal makanya saya bilang tadi, sebenarnya yang lebih baik mengenal Allah itu Bapa atau Yesusnya. Nah, Yesus aja ketika dia berdoa kepada Bapaknya seperti itu, bersujud. oke. Kalau semuanya kita Ah, bersujud, contohnya kita bersujud ini,
Tuhan itu melihat cara kita sujud atau hati kita. Matius 26:39. Sebentar Bang yang Ya, ada ya. teman-teman yang nanya di Bang. Hmm. Matius 26 ayat 39 gitu. Jadi gini, Pak. Bang, ya, Bang. Kalau Abang bicara soal hati, ini kita beda lagi pembahasannya, Bang. Ya, ya. Tapi di sini kan jelas ya, dalam Yohanes ini kan disebutkan kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." Jalan Ya. itu ibarat gini, Bang. Abang jalan di depan, saya di belakang. Hmm. Kemudian abang memandu saya, begini loh cara jalur jalan itu, begini loh, begini cara jalan yang benar. Hmm. Kalau dalam bahasa kita itu metode, torikoh, jalan. Nah, bagaimana caranya berdoa? Nah, cara berdoa, cara Pak, bukan doanya Pak, tapi Hmm. cara berdoa. Dipahami lagi Pak, cara berdoa. Seperti apa sih cara berdoa itu? Kadang-kadang Yesus berlutut, Hmm. ya. Kadang-kadang Yesus itu dia sujud, Hmm. ya kan? Nah, Kadang-kadang dia pertanyaannya adalah kadang-kadang dia apa katanya menatap ke atas, mengada apa mengada apa mengadakan enggak wajahnya ke atas, ya gitu. Nah, pokoknya maksud menatap saya ke atas ya. kalau kalau umpamanya abang mengatakan bahwa oh iya ada sujud, saya juga sujud, kadang-kadang saya berlutut. Nah, berarti saya bilang oh berarti abang Michael ini berarti mengikuti Yesus. Nah, Hmm, pertanyaan saya ke Bang Michael, apa Bang Michael pernah berdoa bersujud? Pernah tidak nggak Bang? tidak Nah, itu masalahnya di situ, Bang. Kalau Abang berdoa dengan berlutut, kadang-kadang dengan sujud, berarti Abang mengikuti Yesus. Tapi masalahnya Abang tidak pernah bersujud. Lah, kenapa Abang tidak mau mengikuti Yesus? Sedangkan dalam Yohanes 14 ini kan dijelaskan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Coba. maksudnya saya nih bang begini, itu memang jelas perkataan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada Nah, seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui ya. Yesus itu bukan berarti kita mengikuti Yesus nunduk, Yesus berdiri, Mm-mm. Yesus kayak kayak mana gitu. Yesus tidak makan babi, Yesus tidak makan ini makan itu. Tidak begitu Ya. bang. Yang kita mau tahu itu pelayanan hati kita kayak mana kepada Tuhan, kepada Allah. Yesus berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu dan kuncilah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang tempat tersembunyi. Bukan berdoa bukan jangan berdoa kepada orang yang munafik. Mereka berdoa di tikungan-tikungan di jalan-jalan supaya mereka dilihat orang, supaya supaya mereka dilihat orang, uh, karena mereka sudah mendapatkan upahnya, ya. Nah, tetapi Yesus mengajarkan, masuklah ke dalam kamarmu dan kuncilah pintumu dan berdoalah kepada Bapakmu yang di tempat tersembunyi, supaya Bapakmu yang tempat tersembunyi akan menjawab doa-doamu. Bukan berarti kita tuh harus bersujud, harus berdiri, harus duduk, harus apa, harus makan ini, Pak, harus enggak, Bang. saya melihat Bang Michael ini menerima satu ayat dan tidak menolak ayat yang lain. Kalau Bukan kalau saya saya enggak simpulkan menolak. seperti itu. Bukan saya menolak, Bang. Abang bilang tadi Hmm. betul. Yesus waktu dia berdoa kepada Bapaknya, dia sujud, dia bilang melihat ke langit dan tetes-tetes lah ada punya apa keringat tetes seperti darah. Itu semuanya jelas. Hmm. Tetapi bukan berarti kita tuh bilang orang tuh harus, wih, begitu Yesus harus sujud. Tuhan tuh melihat hati kita, ya. Kalau kami orang Kristen itu melihat hati, ya. Maupun kita sujud maupun kita kayak manapun, tetapi hati kita tidak pas sama dia, tidak penyembahan tidak apa tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, percuma saja. Mau kita sujud ke mana, mau kita jungkir balik pun sama saja, tidak diterima oleh oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, kalau kami sebagai Kristen, kenapa kami tidak sujud? Tuhan itu melihat hati, ya. Itu yang sudah saya terangkan, bahwa masuklah ke dalam kamarmu dan kuncilah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat sembunyi, supaya Bapakmu tempat sembunyi akan menjawab doamu, bukan di tikungan-tikungan di jalan-jalan, karena mereka sudah mendapatkan upahnya, bilang Yesus.
Nah, itu sudah tertulis, Bang. Bukan untuk bilang harus bersujud, harus kita tuh begini, harus kita tidak makan ini, tidak makan itu. Karena Tuhan itu melihat hati, bukan melihat gayamu. Oh, harus kau gayamu begini, harus gayamu begini. Ya, saya minta maaf ya, bukan saya mau ngomong kayak mana, tetapi itu sudah tertulis di Bible. Begitu, Bang. Iya, betul Bang. Tertulis di Bible kan tadi di Matius 26:39 itu kan tertulis di Bible, Bang. Yesus Iya, itu dia berdoa, bersujud, Bang, iya, meletakkan dahinya di ke lantai. iya. Terus Dia kenapa Abang gak mau melakukan itu, Bang? Pertanyaan saya, apakah Abang lebih baik daripada Yesus? bukan saya lebih Apakah baik Abang dari menganggap Yesus. bahwa Yesus itu wah, percuma dia melakukan itu kalau hatinya tidak apa namanya, tidak murni, tidak ikhlas kepada Tuhan, lalu kemudian ya jangan seperti itu, Bang. Ini kan Enggak, ajaran Yesus jelas nih dalam Matius 26:39 ini. Lalu enggak. Abang menolak untuk melakukan itu gimana, Bang? Makanya Begini, saya bilang Bang. tadi kalau kalau seandainya Abang sesekali berdoa berlutut, lalu Hmm. sesekali berdoa sujud, itu berarti Abang bagus, Abang mengikuti apa yang dicontohkan oleh Yesus. Nah, Tapi sekarang Abang tidak pernah sama sekali mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa bukannya dikatakan ya, tapi apa yang ya. dilakukan Yesus di dalam ketika dia berdoa. Tata Hmm. cara berdoa seperti apa? Nah, Ya. itu masalahnya di situ. Mau masalahnya di situ. Mau harus kita tuh Iya. berdoa bersujud. Mm-mm. Oke. Kalau kita berdoa bersujud, Bang, yang saya katakan tadi ya. Ya, saya intinya ini ya, Bang. Bukan saya Hmm. menolak yang Yesus dia sujud kok kamu enggak. Saya bukan menolak aja mau mengikuti Yesus, enggak. Gitu loh. Lah kenapa Saya bukan Abang tidak mau tidak sujud? Kenapa, Bang? begini. Kalau kita ini menurut saya